Selamat sore teman-temanku sekalian. Hari ini saya Maria Fiastanto dari sebuah KL akan menjelaskan tentang atau membantu menjawab soal transaksi ini. Nah, ini ngomong-ngomong kita bahas soal menjawab transaksi dari perusahaan jasa ya. Nah, yang aku ambil itu adalah bengkel mobil. Bengkel mobilnya milik Dodo. Nah, ayo kita mulai. Oke, di sini pada tanggal 1 Juli di Dodo dengan modal 25 juta rupiah yang disetorkan untuk perusahaan mobil menjalankan usahanya. Nah, berarti ketahuan lah ya. Ini berarti kas terhadap modal. Kenapa kas terhadap modal? Dikatakan di sini kan dengan modalnya. Berarti kasnya ikutan bertambah juga dong. Dengan nomor akun itu 111 dan modal itu 311. Di sini dikatakan modalnya ada 25 juta. Nah, berarti kita tulis 25 juta. Sama juga dengan yang di sini. Oke, tanggal 2. Dibayar sewa gedung, tempat bengkel, dan kantor sebesar 4.200.000. Nah, ini kan masih awal-awal transaksi nih. Nah, makanya akunnya bakalan aku tulis seperti ini. Sewa dibayar di muka. Karena masih di awal-awal transaksi. Sewa dibayar di muka itu nomor akunnya adalah 116 dengan kas 111. Di sini nominalnya dibilang adalah 4.200.000. Berarti kita tulisnya sih 4.200.000 juga. Jangan lebih, gak boleh kurang. Berarti kalau nggak balance di sininya, di bagian totalnya, berarti kalian ada yang salah ngitung di bagian debit atau kreditnya. Antara itu kurang 0 lah, atau salah hitung, gitu. Tanggal 3. Dibeli peralatan bengkel sebesar 5 juta rupiah dari toko Indas secara tunai. Nah, di sini dijelaskan secara tunai, berarti kita menggunakan kas kita dong. Dikatakan dia akan memberi peralatan secara tunai. Nah, berarti akunya akan seperti ini. Peralatan terhadap kas. Dengan nomor akun 122 dan kas itu 111 dengan nominal 5 juta. Oke, tanggal 5. Dibeli perlengkapan bengkel secara kredit dari toko Sukma Damai sebesar 12 juta rupiah. Nah, berarti di sini udah diketahui loh. Secara kredit berarti kita ngutang. Berarti akunnya akan aku tulis seperti ini. Terhadap utang usaha. Kode akun perlengkapan adalah 113 dan utang usaha adalah 211. Dikatakan di sini dia ngutang sebesar 12 juta rupiah. Jadi kita tulis saja 12 juta rupiah. Tanggal 6. Kita mulai tanggal 6. Dibayar iklan di radio untuk 10 kali tayang selama bulan Juli sebesar 250.000. Nah, kenapa cuma 250.000 kan? Di situ dibilangnya berarti kita tulisnya seperti ini. Beban iklan terhadap kas. Kasnya ditulisnya dengan sama ya, 111 ya. Kalau beban iklan itu adalah 117. 517, sorry.
Dengan tadi dibilangnya 250.000 ya. Berarti di sini tulisnya 520.000. Oke, tanggal 10. Dikatakan bengkel mulai beroperasi untuk hari pertama ini. Diperoleh pendapatan tunai sebesar 12 juta rupiah. Nah, berarti di sini soal ini dikatakan dia mendapat pendapatan tunai dong. Berarti dia kasnya juga akan bertambah. Nah, maka kita akan nulis akunnya seperti ini. Kas terhadap pendapatan jasa. Oke, kas ada nomor akunnya 111. Untuk pendapatan jasanya itu sendiri adalah 411. Sebesar 12 juta rupiah. Nah, untuk tanggal 12. Dipinjam uang ke bank sebesar 5 juta rupiah dengan masa kredit tahun tingkat bunga sebesar 12% per tahun. Nah, di sini kan dibilangnya meminjam uang ke bank. Berarti pas kita bertambah, tapi kita juga ngutang ke bank. Nah, berarti kita nulis akunnya seperti ini. Kas terhadap utang bank. Kas itu 111. Dan utang bank itu adalah utang bank adalah sebentar. Saya ingat-ingat terlebih dahulu. Ah ya, baru saya ingat. Utang bank itu kode akunnya adalah 221. Tadi dibilangin nominalnya adalah 5 juta, maka kita tulis saja 5 juta. Oke, sekarang tanggal 15. Tanggal 15 diterima order untuk memperbaiki mesin sebuah pabrik. Secara borongan, sebelum mesin diperkirakan akan makan waktu 1 bulan. 1 buah mesin, upahnya 500.000. Uang sudah diterima oleh Dodo di awal pesanan. Nah, berarti kita akan tulisnya seperti ini. Kas terhadap pendapatan diterima. Kenapa pendapatan diterima di muka? Ya, karena walaupun dia udah bayar di awal itu barangnya, mesinnya itu belum kembali lagi ke pemiliknya gitu loh. Oke. Dengan kode kas dengan kode akun 111 dan pendapatan diterima di muka dengan kode 214. Kenapa kok 214? Berarti dia utang dong? Iya, memang benar. Pendapatan diterima di muka itu termasuk utang. Oke, dengan nominal di sini kan dibilangnya satu mesin itu 500.000. Nah, berarti kita tinggal kalikan saja nih. 500.000 dikali 10 karena ada 10 mesin. Dan hasilnya 5 juta. Oke, tanggal 17. Ya. Beli tambahan perlengkapan bengkel sebesar 500.000 rupiah secara tunai. Nah, di sini dibilangnya secara tunai, berarti dia memakai uang kasnya. Berarti kita tulis seperti ini, perlengkapan terhadap kas. Dengan akun 113 dengan 111. Dengan nominal di sini dikatakan sebesar 500.000. Tanggal 18. Diambil uang tunai untuk keperluan pribadi atau keperluan pernikahannya si Dodo. Dibilang pernikahan si Dodo, berarti itu
apa ya, keperluan pribadinya si Dodo ya. Nah, berarti itu akan ditulis sebagai seperti ini. Drive terhadap kas. Kok kasnya berkurang? Ya kan diambilin oleh si Dodo untuk keperluan pribadinya. Drive itu kode akunnya adalah 312 ya. Dengan akun kas itu 111. Nah, dibilang di sini 500.000, ya udah kita tulis 500.000. Oke, tanggal 19. Dibeli komputer untuk memudahkan pekerjaan di bagian kantor secara tunai sebesar 2.100.000. Nah, komputer itu termasuk ke bagian peralatan ya. Jadi maka ditulisnya seperti ini. Peralatan terhadap kas. Peralatannya itu ada kodakannya ada 122 dengan kas itu 111. Nominalnya ada 1.200.000. Tanggal 20. Dikatakan ia membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 2 juta rupiah. Nah, biaya air, telepon, listrik itu bisa kita singkat loh jadi beban utilitas terhadap kas. Jadi beban utilitas itu terdiri dari air, telepon, listrik. Nah, beban utilitas sendiri itu dengan kodenya 512 dan kasnya 111. Nominalnya tadi adalah 2 juta. Oke. Tanggal 22. Di sini dibilangnya dibayar biaya rupa-rupa sebesar 3 juta. Nah, ini berarti udah ketahuan, tinggal tulis aja. Biaya atau beban. Aku akan tulis dengan tulisan beban. Rupa-rupa terhadap kas. Beban rupa-rupanya sendiri itu termasuk ke dalam beban bank ya. Dari bank. Kas itu 111, sedangkan beban rupa-rupa sendiri adalah ya, beban rupa-rupa akunnya itu adalah 517. Nah, berapa itu dia bilang? 3 juta, berarti kita disuruh dicatat aja 3 juta. Tanggal 24. Pendapatan dari jasa bengkel selama 2 minggu ini sebesar 15 juta rupiah. Nah, berarti kita tulis seperti ini. Kas terhadap pendapatan jasa. Kas 111, sedangkan pendapatan jasa itu 411. Sebesar 15 juta rupiah. Oke, tanggal 26. Dibayar gaji karyawan bengkel sebesar 2 juta rupiah. Berarti kan tulisnya seperti ini. Beban gaji akunnya itu adalah 511. Tadi sebesar 2 juta. Oke, ayo kita ke tanggal 28. Dikirim faktur kepada langganan yang menggunakan jasa bengkel secara kredit 3 juta. Nah, berarti kita tulisnya ini agak beda loh. Piutang usaha terhadap pendapatan jasa. Kok bisa piutang usaha? Nih, dikirim dari kata-katanya udah ketahuan, dikirimkan faktur kepada langganan yang menggunakan jasa bengkel secara kredit.
Berarti kita masih nunggu utang dia dibayar gitu ke kita. Gitu. Dengan kode akun 112, jabatan jasa dalam 411. Di sini dia bilangnya ada 3 juta. Berarti kita tulis 3 juta. Oke, transaksi yang terakhir, diterima uang tunai dari jasa bengkel sebesar 300.000. Nah, berarti kita tulisnya kayak gini. Pas terhadap pendapatan jasa. Pasnya 111, pendapatan jasanya 411 sebesar 300.000. Oke, kalau kalian menulis di buku besar atau manual, kalian bisa gunain kalkulator ya. Ini kalau kalian pakai spreadsheet, itu kalian bisa langsung aja menggunakan rumus sum, terus buka kurung, diblok semua. Terus enter. Dan hasilnya ada 96.850. Dan hasilnya sama. Oke, untuk jurnal umum sudah selesai, kita akan lanjut ke buku besar T. Oke, untuk selanjutnya adalah buku besar T. Buku besar T-nya itu diambil dari jurnal umumnya ya, berarti kayak kas nih. Kan pada tanggal 1 Juli kan kasnya bertambah, ya udah tulis tuh 25 juta rupiah. Kan pada kalau tanggal 2 itu karena kan dia membayar sewa, berarti makanya berkurang di kredit tulisnya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, untuk hasilnya tuh, untuk yang kas ada 42.750. Kok bisa dapat segini tuh dari mana? Nah, dapatnya itu dari ini nih. Ini debit di sum dulu, semua kredit juga di sum. Nah, terus sama dengan yang besar dikurangin yang kecil. Kalau yang lebih besarnya di kredit, berarti nanti tulisnya di sini. Namun, kalau ini kan lebih besarnya di debit, ya udah tulisnya di bawahnya si debit gitu. Untuk sewa dibayar di muka, kan hanya ada satu pada tanggal 2 Juli. Nah, masukin ke debit 4.200.000. Sama seperti yang kayak di jurnal umum. Yang ketiga itu piutang usaha. Piutang usahanya sendiri itu terjadi pada tanggal 28 Juli. Nah, itu di debit juga sebesar 3 juta. Untuk perlengkapan, nah ini ada 2 transaksi. Perlengkapan itu ada terjadi pada 5 Juni dan 17 Juli. Kalau yang 5 Juli itu sebesar 12 juta rupiah dan 17 Juli itu sebesar 500 rupiah. 500.000 rupiah. Makanya total akhirnya ada 12.500.000 rupiah. Bisa dapat dari ini gimana? Ini sama aja ditambah, maka hasilnya dapat 12.500.000 rupiah. Oke, lanjutnya next ke peralatan. Peralatan juga sama nih. Ada pada di tanggal 3 Juli dan 19 Juli. Untuk 3 Juli itu sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan di 19 Juli itu sebesar 2.100.000 rupiah. Maka jika ditotalkan itu totalnya adalah 7.100.000 rupiah. Oke, next. Utang usaha. Nah, kalau utang usaha cuma ada satu nih. Pada tanggal 5 Juli di kreditnya. Sebesar 12 juta rupiah. Kenapa utangnya di kredit? Utang itu selalu bertambah di kredit. Utang akan berkurang di debit. Jadi kalau utangnya ada di debit, tuh berarti dia berkurang. Mengurangi beban. Mengurangi utang. Oke. Selanjutnya adalah modal Tuan Dodo. Nah, dia itu cuma ada di tanggal 1 pada awal-awal. Menginvestasikan modal.
Nah, itu sebesar 25 juta rupiah. Next, untuk utang bank. Hanya ada satu di tanggal 12 Juli, sebesar 5 juta rupiah. Oke. Next itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu ada 4 transaksi. Terjadi pada 10 Juli, 24 Juli, 28 Juli, dan 30 Juli. Untuk 10 Juli, 12 sebesar 12 juta. Untuk 24 Juli sebesar 15 juta. Untuk 28 Juli sebesar 3 juta. Untuk 30 Juli sebesar 300. Nah, jika ditotalkan, semuanya akan menjadi totalnya adalah 30.300.000. Untuk pendapatan diterima di muka, itu cuma ada satu. Nah, itu berada di kreditnya pada tanggal 15 Juli sebesar 5 juta rupiah. Next, beban gaji. Nah, beban gajinya sendiri itu cuma ada satu. Terdapat pada tanggal 26 Juli sebesar 2 juta rupiah. Untuk beban utilitas atau kita sebut dengan beban air, listrik, atau telepon, itu terjadi pada tanggal 20 Juli sebesar 2 juta rupiah. Untuk beban rumah-rumahnya sendiri, itu terjadi pada 22 Juli sebesar 3 juta rupiah. Untuk beban iklannya sendiri itu ada pada tanggal 6 Juli. Oke, next kita langsung ke neraca saldo. Untuk neraca saldo sendiri itu termasuk yang paling gampang sih. Kita itu hanya memindahkan dari buku besar T ini ke neraca saldo. Lalu diurutkan. Contohnya ini. Kas. Nah, kan di saldo akhir kas itu sebesar 42.750. Nah, berarti kita masukin 42.750 di debit sesuai dengan apa yang ada di sini tuh harus sesuai. Yang kedua, piutang 3 juta. Karena di sini piutang itu 3 juta, di debit juga. Makanya semuanya harus sesuai dengan apa yang ada di buku besar T. Nah, bisa dilihat kalian itu kalau mau itu harus balance di bawahnya. Untuk menentukan balance atau enggak, bukan dari buku jurnal umum ya, tapi dari neraca saldo. Kalau neraca saldo kalian udah balance, berarti ya udah aman gitu lah. Nah, hasilnya 77.300. Sama dengan sebelah. Bisa dilihat nih, akun-akun dari buku besar T ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang bank, modal Tuan Dodo, private Tuan Dodo, terus ada pendapatan jasa, ada beban gaji, beban utilitas, beban iklan, dan beban rupa-rupa. Itu segitu aja sih untuk bagian neraca saldo.